Halo Sobat Cancer, gimana nih kabar dompet dan rezeki kalian? Pasti penasaran banget kan? Di tanggal 22 sampai 30 Mei 2025 ini, bakal ada kejutan apa aja buat keuanganmu. Apalagi buat kamu yang udah kerja keras banting tulang, atau yang lagi nyari-nyari kesempatan baru nih. Tenang aja, di sesi kali ini kita bakal ngulik semua hal tentang duit, hoki, dan keberuntungan spesial buat kamu, para Cancer. Jadi, siap-siap ya. Siapa tahu habis ini dompetmu jadi lebih tebal atau tiba-tiba ada rezeki nomplok yang tak terduga. Tapi ingat ya, ini kan general reading. Jadi energi yang aku tangkap ini bisa jadi kena di beberapa di antara kalian, nggak selalu semua. Anggap aja ini kayak lagi nonton film horor. Ada yang ngerasa banget seremnya. Ada yang cuma ketawa-ketawa aja. Yuk, kita mulai petualangan kita. Di awal-awal periode ini, aku ngerasain banget ada energi yang bilang kalau beberapa di antara kalian lagi punya niat yang kuat banget dan hati yang mantap buat sesuatu yang besar dalam urusan finansial. Ini bukan cuma sekadar keinginan ya, tapi ini adalah sebuah ikrar, sebuah janji pada diri sendiri untuk mencapai tujuan keuanganmu. Mungkin kamu lagi fokus banget pengen nabung buat beli rumah idaman, atau pengen memulai bisnis kecil yang udah lama kamu impikan. Niatmu ini tulus banget, nggak ada bohong-bohongnya, dan kamu serius banget pengen wujudin. Kayak aura keberuntungan udah nempel di jidatmu. Top deh. Tapi, namanya juga hidup. Pasti ada aja cobaannya kan? Di balik niat yang membara itu, aku ngerasain ada energi yang bikin pikiranmu jadi ruwet. Kayak benang kusut yang susah diurai, dan hatimu agak gelisah atau kalut. Kayak lagi pengen santai. Tiba-tiba ada aja pikiran negatif. Atau perasaan gak nyaman yang bikin kamu jadi gampang marah atau gampang ngomel. Bisa jadi, ini karena ada seseorang di sekitarmu yang nyebelin banget atau beberapa di antara kalian yang lagi gampang kena pengaruh dari lingkungan yang kurang positif. Entah itu teman yang hobinya ngeluh melulu dan nyedot energimu, atau mungkin kerabat yang sok tahu dan hobinya ngatur tapi gak kasih solusi. Bayangin aja, mungkin ada di antara kamu yang udah semangat banget mau mulai diet dan hidup sehat, udah niat olahraga pagi. Tiba-tiba ada teman yang tiap hari nawarin bakso aci pedas atau seblak jeletot, terus-terusan maksa lagi. Niatmu kuat, tapi godaannya itu loh yang bikin pikiranmu jadi, aduh, gimana ya? Kok rasanya ada yang bisikin terus suruh makan enak? Atau beberapa dari kalian lagi asyik ngerjain tugas kantor yang butuh konsentrasi tinggi, ada orang yang bolak-balik ngajak ngobrol padahal lagi deadline mepet. Kan jadi bikin moodmu mepet dan pengen teriak sampai tenggorokan kering. Rasanya kayak ada hantu iseng yang sengaja mengganggu ketenangan batinmu. Bikin kamu jadi gampang emosi dan suasana hati nggak stabil. Terus, masuk ke pertengahan minggu, ada sinyal bahaya yang cukup kuat nih. Aku ngerasa ada energi tentang godaan yang bikin mata hijau dan nafsu yang berlebihan yang datang dari sesuatu yang bersifat mistis. Ini bukan cuma soal pengen belanja barang mewah ya, tapi bisa juga dari orang-orang yang punya niat kurang baik dan menggunakan cara-cara yang nggak wajar untuk memengaruhimu. Mereka mungkin datang dengan senyum manis dan janji-janji surga soal investasi yang bisa bikin kaya mendadak, padahal itu cuma tipuan dan jerat. Pokoknya, mereka ini kayak tukang sihir yang bisa bikin beberapa di antara kalian lupa daratan dan lepas kendali. Bahkan sampai bisa mengaburkan pandanganmu antara yang nyata dan fatamorgana. Kamu harus hati-hati banget karena jebakan ini sangat halus dan sulit dikenali. Yang bikin lebih ngeri lagi, di momen ini juga ada energi yang menandakan awal mula sebuah masalah atau salah paham besar yang berakar dari intrik tersembunyi. Ini bukan cuma cekcok biasa, tapi bisa jadi karena ada pihak ketiga yang ikut campur dan bikin suasana makin keruh, seperti ada energi kompor gaib yang manas-manasin situasi. Mereka ini bisa jadi bukan cuma manusia, tapi ada juga energi lain yang ikut bermain di balik layar, memicu konflik dan perselisihan yang nggak masuk akal. Contohnya gini, ada di antara kalian yang lagi berusaha keras di kantor biar bisa naik jabatan, dan udah menunjukkan performa terbaik. Tiba-tiba ada gosip nggak enak yang beredar tentangmu, padahal itu nggak bener dan sumbernya nggak jelas. Gosip ini sengaja disebarin sama orang yang sirik, dan bikin kamu jadi salah paham sama atasan atau teman kerja. Akibatnya,
Suasana jadi tegang dan bikin kamu jadi nggak nyaman. Rasanya kayak ada penampakan aneh yang bikin kerjaanmu jadi serba salah. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi jalanmu menuju kesuksesan. Konflik ini bisa jadi seperti labirin yang dirancang untuk menjebakmu. Dari masalah yang muncul tadi, kita bergeser ke energi yang melambangkan keadaan jadi kacau balau. Bahkan bisa pecah kongsi atau hubungan jadi rusak parah. Beberapa di antara kalian mungkin merasa kayak lagi jalan di labirin gelap tanpa peta dan kompas. Nggak tahu jalan keluarnya. Energi ini bisa bikin harapan yang tadinya udah kamu genggam erat, malah hancur berantakan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya mundur secara paksa. Ini fase yang berat banget, di mana kamu mungkin ngerasa semua orang saling menyalahkan, dan suasana jadi panas kayak neraka. Bahkan bisa ada energi negatif yang bikin orang-orang di sekitarmu jadi mudah tersulut emosi. Bayangkan, ada di antara kamu yang udah nabung lama banget buat beli rumah impian. Udah siap DP, udah mimpiin desain interiornya. Tiba-tiba ada masalah keluarga besar yang muncul, masalah yang nggak logis dan bikin semua rencana berantakan total, dan uangmu jadi kepake buat hal lain. Gara-gara itu, semua anggota keluarga jadi saling menyalahkan dan bikin kamu makin pusing, seolah ada kutukan yang bikin semua jadi kacau. Tapi ada satu hal baiknya. Di tengah semua kekacauan ini, ada perlindungan yang memastikan rahasia pentingmu tetap aman, terkunci rapat dan gak akan bocor. Jadi, meskipun semuanya berantakan, hal-hal pribadi atau informasi penting yang kamu jaga tetap gak akan terungkap. Lumayanlah, gak semua kartu terbuka di tengah drama ini. Tapi, tahan dulu nangisnya, Sobat Cancer. Jangan putus asa. Karena setelah kamu berhasil melewati semua drama dan ujian berat itu, di akhir periode ini, ada energi yang menandakan semua harapanmu bakal terwujud. Hasilnya bagus banget, dan kamu bakal dapat keberuntungan yang melimpah ruah. Ini kayak kamu habis lari maraton di trek becek dan penuh rintangan. Di garis finish, tiba-tiba muncul pelangi yang indah, dan ada kotak harta karun berisi uang tunai. Bisa jadi, beberapa di antara kalian akan dapat tawaran pekerjaan impian yang datang tiba-tiba, atau proyek yang kamu pikir gagal malah sukses besar, dan bikin rekeningmu gendut mendadak. Bahkan, bisa juga kamu dapat rezeki nomplok dari sumber yang nggak disangka-sangka, kayak tiba-tiba menang undian besar, atau ada keluarga jauh yang ngasih hadiah besar yang bikin kamu melongo. Rasanya kayak ada pri baik yang datang langsung dari surga, dan mengabulkan semua keinginanmu, seolah semesta berkonspirasi untuk membuatmu bahagia. Namun, ada satu bisikan terakhir nih, Sobat Cancer, yang perlu kamu dengar dengan seksama. Di momen kamu lagi bahagia-bahagianya ini, kamu perlu super waspada sama orang-orang yang suka fitnah, menghasut, dan nyebar gosip nggak bener. Ada energi yang menunjukkan adanya sosok yang sombong, mungkin fisiknya biasa aja, kayak orang bertubuh pendek atau kulit gelap, tapi hatinya jahat dan sangat suka manas-manasin orang lain. Mereka ini bakal berusaha merusak kebahagiaanmu, bikin konflik baru, atau nyebarin omongan jelek biar kamu jatuh lagi. Mereka ini kayak setan kecil yang datang pas kamu lagi di puncak, siap-siap buat menusuk dari belakang. Dan energi godaan yang bikin kalap itu pun kembali mengintai di akhir periode. Jadi, meskipun rezeki lagi lancar jaya, jangan sampai beberapa di antara kalian jadi boros atau mudah percaya sama orang-orang yang menjanjikan kekayaan instan tanpa usaha. Tetap jaga hati dan niat baikmu ya. Jangan sampai keberuntunganmu jadi bumerang. Jadi Sobat Cancer, di tanggal 22-30 Mei 2025 ini, beberapa di antara kalian bakal ngalamin banyak banget hal, mulai dari niat baik yang diuji, konflik yang bikin pusing kepala sampai ubun-ubun, sampai godaan yang bikin kalap, tapi kuncinya ada di ketulusan hati dan niat baikmu yang udah tertanam dalam. Kalau kamu kuat dan sabar ngadepin semua ini, kamu pasti akan keluar sebagai pemenang, dengan harapan yang terwujud dan rezeki melimpah. Jangan lupa buat selalu waspada sama orang-orang yang punya niat jelek dan energi negatif ya. Percaya sama intuisi Cancermu yang tajam, karena itu adalah GPS terbaikmu di tengah semua energi ini. Semangat terus Sobat Cancer, kamu hebat.